Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karangkobar, Bapak Junarto hafizahullah ta'ala. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Huda, Bapak Abdul Wahid hafizahullah, dan segenap Takmir Masjid Al-Huda, para hadirin dan hadirat sekalian, juga para pemuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis ini, di Masjid Al-Huda, di Desa Karangkobar, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rajin ibadah bagus atau tidak? Bagus. Orang yang rajin ibadah mesti selamat apa mboten? Belum tentu. Nek ora rajin apa maning? Apa maning? Kenapa Ustaz? Orang yang sudah rajin ibadah itu belum tentu selamat. Karena sampai kapanpun juga setan itu selalu mengintai manusia. Bahkan sampai detik-detik menjelang wafatnya, setan tetap berusaha untuk menyesatkan manusia. Jadi orang yang sudah rajin ibadah itu belum tentu dia sudah terbebas dari perangkap-perangkapnya sinten? Setan. Ada seorang ulama yang bernama Mutarrif Ibnu Abdillah. Sinten? Mutarrif Ibnu Abdillah Asy-Syikhir rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan seperti ini. La an abita na'iman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman fa usbiha mu'jaban. Ketika saya enggak bisa bangun malam. Enggak bisa bangun apa? Malam. Sampai pagi kemudian hati saya menyesal. Kenapa tadi malam tidak bisa bangun malam? Saya lebih suka seperti itu daripada tadi malam bisa tahajud tapi pagi harinya merasa sombong. Saya nggak bisa bangun malam tapi paginya menyesal, itu lebih baik daripada saya bisa bangun malam tapi pagi harinya takjub dengan sholat tahajudku semalam. Berarti beliau, siapa namanya tadi? Mutarrif Ibnu Abdillah Asy-Syikhir, sedang ngajak kita untuk tidak tahajud nggih? Begitu? Mboten.
Beliau bukan sedang mengajak kita untuk tidak tahajud, bukan. Tapi beliau sedang mewanti-wanti, hati-hati, bahwa setelah orang beribadah itu, setan tetap mengintai. Dan salah satu perangkap, salah satu ranjau yang dipersiapkan oleh setan bagi orang-orang yang tekun beribadah adalah munculnya perasaan sombong. Walaupun dia tidak menggunakan kata sombong. Contoh, tahajud nggih? Tahajud. Sudah nggak ada yang tahu, semuanya nggak ada yang tahu. Bahkan istrinya pun tidak tahu. Pagi harinya tergoda untuk pasang status. Indahnya tahajud di saat semua orang sedang tidur. Maksudnya apa gue? Pamer apa ngertiin jenengan maksudnya? Nggak tahu kan, maksud kan isi apa? Isi hati kita nggak tahu. Tapi hati-hati. Hati-hati dari perangkap setan pamer. Kita bukan sedang menghukumi orang tersebut pamer, tidak. Karena bisa saja dia memasang status itu untuk memotivasi. Kan mungkin, Om? Mungkin. Kita nggak boleh suudzon. Ya. Berarti orang apa-apa ya? Ya apa-apa. Maksudnya pasang status itu harus hati-hati gitu. Tipis bedanya antara pamer karo motivasi. Gue bedanya mandan tipis. Ya. Makanya harus hati-hati. Jadi orang-orang yang setelah tekun beribadah, setelah hijrah, meninggalkan hal-hal yang negatif, setelah dia mengubah penampilan dia menjadi lebih mendekati sunnah Nabi SAW, mengubah pakaiannya mendekati sunnah Nabi SAW, berusaha untuk tekun beribadah, sholatnya seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berusaha untuk menekuni akidah, meyakini sebuah akidah yang diwariskan oleh Nabi SAW. Seluruh kebaikan-kebaikan ini jangan dirusak dengan kesombongan. Dan biasanya orang-orang yang tekun beribadah lalu pasca beribadah dia sombong, dia nggak ngerti arti ibadah. Orang yang sombong pasca beribadah, dia nggak paham arti ibadah. Apa Ustadz arti ibadah? Kata para ulama kita, di antaranya Imam Az-Zajjaj rahimahullah. Apa kata beliau? Ma'na al-ibadati fil lughati at-ta'atu ma'al khudu'. Ibadah itu artinya patuh dan merendahkan diri. Patuh dan apa? Merendahkan diri. Maka orang yang paham makna ibadah, setelah ibadah dia sombong atau tawadu? Tawadu. Jadi ibadah itu bukan untuk berbangga-banggaan. Nyong sholat, kosi ora? Sholat, nyong mesti mlebu surga, ko mesti mlebu neraka. Dari mana? Ada jaminannya seperti itu? Tidak ada. Kalau di dalam kultur Indonesia itu ada pepatah padi semakin berisi semakin apa? Semakin nunduk. Semakin berisi, semakin menunduk. Semakin tekun beribadah, dia akan semakin tawadu. Dan biasanya padi yang kayak gini nih, ya, itu padi yang apa? Kosong. Gue biasanya sing sombong, gue sing nembe ngaji. Oh, berarti sing wis-wis ngaji ora ya? Ora beda.
Hati-hati. Gitu. Semakin orang tekun beribadah, seharusnya dia semakin ngerti apa arti ibadah. Apa tidak arti ibadah? Patuh sambil menundukkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ustaz, kalau misalnya itu muncul, Ustaz, perasaan-perasaan muncul, perasaan-perasaan sombong itu muncul, cara ngobatinya gimana, Ustaz? Cara ngobatinya bagaimana? Saya bawakan ada 3 tips untuk mengobati munculnya napa wau kesombongan pasca beribadah. Yang pertama tipsnya, menyadari. Napa? Menyadari bahwa kita bisa beribadah semata-mata karena bantuan Allah. Siapa yang bisa ngulang nih? Angkat tangan. Masya Allah. Oke, hadiah kudu entong apa lagi? Harus habis ya. Apa yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu? Menyadari bahwa kita bisa beribadah semata-mata karena bantuan Allah. Keyakinan ini adalah salah satu prinsip akidah yang harus kita yakini. Kata Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah, salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang hidup di abad ke-4 Hijriah. Dalam sebuah kitab yang beliau tulis namanya I'tiqadu A'immatil Hadits. Apa kata beliau? Kita harus meyakini fa inna amalahu lil khairi wa tanawulahu ta'at innama an fadlillah. Ahlus Sunnah itu harus meyakini bahwa dia bisa beramal kebaikan dan bisa melakukan ketaatan itu semata-mata karena karunia sinten? Allah. Harus meyakini itu. Jenengan sampai ke masjid ini karena Allah. Belum tentu orang bisa sampai ke masjid ini. Bahkan yang rumahnya dekat masjid. Belum tentu. Jadi jenengan kalau sampai ke masjid ini itu adalah karena bantuan Allah. Dan belum tentu sampai ke masjid ini mau ikut pengajian. Betul? Betul. Ada yang sudah sampai masjid, dalam ustadz lah sih nom rasida. Padahal dia wis madan tua lah. Ya. Ada orang sampai ke masjid gak mau ikut pengajian. Jenengan sampai ke masjid kemudian mau ikut pengajian, itu semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Jenengan sampai ke masjid mau ikut pengajian sampai selesai, itu juga karena Allah. Ada orang yang sampai ke masjid ngaji sedela balik. Endi sing balik? Alhamdulillah orang anak. Ya. Dah ya, sampai ke masjid. Terus napa? Mau ngaji. Terus sampai selesai. Jenengan sampai ke masjid, mau ikut pengajian, sampai selesai dan paham. Napa? Paham. Itu juga karena Allah. Karena ada orang sampai ke masjid dari awal sampai akhir ikut pengajian, tapi orang paham. Kenapa orang paham? Ada banyak faktor, ngantuk. Terus apa? Ngobrol, bu, ibune. Alhamdulillah. Atuh ngene malah apa? Ngobrol eman-eman. Ya, malah reuni. Bisa paham. Apalagi Ustaz bantuan dari Allah, jenengan bisa paham setelah ngaji mengamalkan
itu adalah bantuan. Wong semuanya itu karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu." Kalau bukan kum min ahadin abada. Tidak mungkin kalian bisa mensucikan diri kalian. Sama sekali tidak mungkin. Kalau bukan karena apa tadi? Karunia dan benar. Itu semata-mata karena bantuan Allah. Jenengan setelah ketemu akidah yang benar, amalkan akidah itu. Lalu jenengan bisa istiqamah. Walaupun di sana sini banyak tantangan. Walaupun banyak orang yang menyudutkan, walaupun banyak orang yang ngata-ngatain, kok jenengan tetap istiqamah, itu adalah bantuan dari Allah. Dan jenengan bisa meninggal dunia di atas akidah yang benar, itu adalah bantuan dari Allah. Keyakinan itulah yang ditumbuhkan oleh Nabi kita. Kata Al-Bara'. Siapa nama bapaknya Al-Bara'? Angkat tangan. Nama bapaknya Al-Bara'. Azib sini. Masya Allah. Monggo. Barakallahu fiik. Sinten? Azib. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanqulu at-turaba yawmal khandaq hatta aghmara batnahu. Ketika perang Khandaq. Khandaq artinya apa? Mari, kalen berarti. Ya. Kalen berarti kur pira? 50 cm. Yang dimaksud dengan Khandaq di sini adalah mirip sungai. Mirip napa? Sungai. Jenengan bayangkan, ini ide muncul dari siapa? Farisi, pundi? Persia. Mereka membuat strategi dibikin parit yang kira-kira kuda nggak bisa melompati. Berarti pirang meter? Apa pada duwe jaran? Kuda itu, mana ada yang punya kuda nggak? Nggak ada? Ini ada padat ini kayaknya. Apa atau diukur? 6 meter, apa 7 meter gitu ya. Coba jenengan bayangkan, luasnya paritnya itu berapa? 7 meter. Kira-kira dalamnya berapa meter? Supaya kalau kuda jatuh nggak bisa naik lagi. Berapa meter? Hah? 3 meter. Keliling Madinah. Kira-kira 8 kilometer. Bayangkan. Ana bekhone ora? Nggak ada. Adanya apa? Cangkul. Terus apa lagi? Sekop. Apa maning? Gejik. Ya, linggis. Ya. Apa maning? Slondom, ya. Betul sama? Ya. Itu alat-alat manual semuanya. Dan Rasulullah SAW oleh Al-Bara', Nabi SAW ikut membawa tanah sampai perut beliau penuh kotor dengan tanah. Gue pemimpin sing Masya Allah ya. Ora kura apa? Kaya ngono. Kaya ngono. Ora kura apa? Cangcung. Ikut cancut tali wondo. Ikut apa? Kerja bareng-bareng. Rasulullah SAW ketika memanfaatkan momen kerja bakti tersebut untuk menanamkan akidah kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi SAW? Beliau angkat suaranya, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasal. Karena petunjuk dari Allah tidak mungkin kita dapat hidayah
Kalau bukan karena apa? Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, tidak mungkin kita mau sholat. Siapa yang bersabda? Kanjeng Nabi SAW ngendiko seperti itu. Beliau mengatakan kalau bukan karena hidayah dari Allah, nggak mungkin kita dapat petunjuk. Terus sombongnya di mana? Apa alasan kita sombong? Yang menggerakkan hati kita mau infak itu siapa? Allah. Yang menggerakkan hati kita mau ngajak sombong. Jadi untuk mengobati penyakit sombong itu apa yang pertama? Allah. Yang kedua, menyadari bahwa ibadah yang kita kerjakan. Apa yang kedua? Menyadari bahwa ibadah yang kita kerjakan masih banyak kekurangannya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Yang sudah sholat 60 tahun, angkat tangan. Masya Allah. Jenengan nun sewu yuswo berapa? 69. Yang lebih sepuh dari beliau ada? Berapa Pak? 75. Allahu Akbar. Yang lebih sepuh dari 75? Mana? Ada 83? Mbah Marsono mana? Allahu Akbar. Jenengan nikah, beliau walinya. Wah. Yang sana juga. Yang belakang juga ya. Mbah siapa tadi? Mbah. Mulane sing tua. Tua ngaji. Berapa kali sholat berarti? Sehari berapa? 5. Setahun? 360. Matikan di mana guru matematika? Sudah sholat ribuan kali. Saya tanya. Mulai dari Allahu Akbar nganti napa? Salam. Pernah? Satu kali. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kualitas ibadah kita seperti apa yang akan kita sombongkan dari ibadah kita. Jenengan tahu? Astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Biasanya tertuku nomor ora uli astaghfirullah. Namanya istighfar itu kan biasanya habis melakukan perbuatan maksiat. Kok bisa-bisanya habis sholat? Karena banyak kekurangannya. Itu yang diajarkan sama Rasul SAW. Ya tapi kan kita harus bersyukur. Iya tapi nanti. Ketika kita mengucapkan subhanallah berapa kali? 33. Terus alhamdulillah 33. Menyadari bahwa ibadah kita banyak kekurangannya. Ini akan membantu kita untuk mengkikis kesombongan. Apa sing arep disombongaken? Apa yang akan kita sombongkan? Lawong ibadah kita ini masih banyak kekurangannya. Sedekah kita kadang-kadang masih pamerkan. Terus apa yang akan kita sombongkan? Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Untuk mengkikis penyakit sombong adalah menyadari bahwa kita tidak ada jaminan husnul khatimah. Kita
Tidak ada apa? Jaminan husnul khatimah. Yang ada jaminan husnul khatimah sinten? Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Dan sahabat-sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, ya. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Aja ngarang. Sa'id bin, angkat tangan yang tahu. Aja ngarang. Angkat tangan, mana? Sa'id, bukan Sa'ad. Sa'id. Pas? Pada ngarang ki. Masya Allah. Enggak nanya Mbah Google mbok. Nah, Masya Allah. Monggo silakan. Sa'id bin Zaid. Sinten? Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini beliau yang meriwayatkan hadis 10 orang yang dijamin masuk surga. Jadi Rasulullah SAW suatu hari beliau pernah bersabda kayak gini. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Sebutkan fil jannah sampai berapa orang? 10 orang. Di waktu yang sama Nabi nyebutkan 10 nama. Yang meriwayatkan hadis itu namanya Sa'id bin Zaid. Setelah sampai 9 orang disebutkan semua sama Sa'id bin Zaid. Kata beliau, ya kalau kamu mau tahu yang ke-10 saya sebutkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Siapa yang ke-10? Beliau sendiri. Beliau sebutkan nama beliau terakhir, itu pun kalau ada yang minta. Enggane dewek kepriwe? Nomor 1. Makanya Sa'id bin Zaid termasuk ahlul jannah. Itu orang-orang yang ada jaminan husnul khatimah. Kulo kali jenengan jaminannya pundi? Saya dan jenengan itu mana jaminannya? Tidak ada. Terus kenapa kita sombong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Innamal a'malu ngarang bil khawatim." Ya kan ana bin niat, iya tapi udah gue maksudnya. Iya ada bin niat ada, tapi tema kita bukan itu sekarang. Ya. Benar-benar jenengan ada hadis itu. Tapi yang kita maksud sekarang adalah innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Orang itu bukan dinilai sekarang. Mungkin nggak ada orang sekarang rajin sholat, menjelang mati nggak sholat? Mungkin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina amanu tsumma kafaru. Bayangkan. Tsumma amanu tsumma kafaru. Tsumma zdadu kufra. Ada orang beriman, terus kafir. Terus beriman, terus kafir, terus tambah kafir. Itu Allah ceritakan dalam surat An-Nisa ayat 137. Gak ada jaminan. Makanya ketika jenengan hari ini rajin sholat, jangan memandang sebelah mata orang yang sekarang belum sholat. Kemudian dengan pedenya genyong sholat. Mesti
mlebu surga. Kau mesti mlebu neraka. Mana jaminannya? Dari mana kita tahu bakal sholat terus sampai akhir hayat kita? Mana jaminannya? Tidak ada. Maka ini salah satu cara untuk mengkikis penyakit apa? Kesombongan. Makanya para ulama kita dahulu takut sekali dengan yang namanya su'ul khotimah. Napa su'ul khotimah? Akhir yang buruk. Di antaranya seorang ulama terkenal namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Apa kata beliau? Inni akhafu an uslabal imanu qabla an amut. Saya takut, saya khawatir sebelum mati imanku dicabut. Jangan tahu Sufyan Ats-Tsauri ini bukan sembarang orang loh. Di dalam biografi beliau, di kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama setelah beliau, ditulis seperti ini. Al-imamu, al-alamu, al-faqihu, al-muhaddithu, al-wari'u, at-taqiyu, as-salihu. Sufyan Ats-Tsauri itu adalah imam, panutan. Alam, ulama. Faqih, ahli fikih. Muhaddits, ahli hadis. Wari', orangnya sangat hati-hati. At-taqi, sangat bertakwa. As-salih, sangat saleh. Itu adalah rentetan pujian ulama kepada Sufyan Ats-Tsauri. Dari 7 gelar itu dewek oleh pira. Satu pun tidak ada. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan 7 gelar yang disematkan oleh para ulama. Bukan beliau yang memberi gelar sendiri, enggak. Ulama yang hidup setelah zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri menilai bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri punya 7 karakter istimewa tadi. Tapi beliau mengkhawatirkan nasibnya menjelang wafatnya. Saya takut. Jangan-jangan saya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka jamaah yang kami hormati. Jangan sombong. Jangan apa? Sombong. Betul ada orang kafir masuk Islam. Tapi ingat, ada orang Islam murtad. Betul? Betul. Ada orang yang demen bid'ah. Bid'ah. Ada orang yang dulunya ahli maksiat. Terus kemudian tobat jadi taat banget. Tapi juga ingat, ada orang yang awalnya taat banget. Terus akhirnya dia menjadi ahli maksiat. Kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Dan salah satu yang membuat orang bisa su'ul khatimah adalah kesombongan. Kenapa? Kesombongan. Sombong itu tempatnya di mana? Di hati. Yang tahu dia sombong siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan dia. Maka jangan kita terpukau dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Terus beramal, terus beramal, terus beramal. Dan tawadu. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa husnul khatimah. Allahumma amin. Baik. Siapa yang bisa ngulang 3 tadi? Angkat tangan. Nggih. Berdiri biar saya bisa dengar. Ya. 1. Enggak lihat catatan. Bagus. 2. Bagus. Yang ketiga.
Masya Allah. Dikasih enggak? Tolong disampaikan ke belakang. Siapa yang bisa menyebutkan nama ulama belum mengatakan lebih suka ya Mutarrif Ibnu Abdillah. Bagus, monggo silakan. Apa judul kitabnya diangel nggih. Temenan. Apa judul kitabnya Imam Al-Ismaili yang tadi saya nukil perkataannya? Iya, ki angel nggih, temenan. Apa coba? Angel. Judul kitabnya kok angel? Enggak ada? I'tiqadu. Wis ada pembukanya, kelanjutannya. I'tiqadu. Ya. A'immatil hadis. Ya enggak apa-apalah. Salah titik. Yang jenengan dapat lah. Oleh awale sama belakang. Dah, habis. Ada pertanyaan? Masih ada sisa waktu. Oh iya, insya Allah. Ada pertanyaan? Masih ada sisa waktu sedikit, silakan. Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana caranya menjaga tingkat keimanan agar tidak menurun atau tetap istiqomah supaya tidak kembali dalam kemaksiatan? Terima kasih. Pertama, kita harus paham bahwa manusia itu ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla imannya naik dan turun. Kalau iman kita stabil terus atau naik terus, itu namanya malaikat. Namanya apa? Malaikat. Kalau manusia biasa kayak kita, itu imannya naik dan turun. Tapi nggih, itu bukan alasan untuk menurunkan iman. Bukan alasan untuk menurunkan iman. Itu saya sampaikan supaya kita tidak putus asa. Bagaimana caranya supaya iman itu tetap stabil? Caranya satu, kita harus berdoa kepada Allah. Minimal kita membaca doa yang kita baca dalam sehari 17 kali. Napa? Ihdinas siratal mustaqim. As-siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Apa? Islam. Kata Rasulullah SAW, as-siratul mustaqim al-Islam. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada agama Islam. Loh, wis Islam kok. Wis napa? Islam. Berarti udah enggak butuh ya? Butuh. Butuh untuk istiqomah di atas Islam. Yang belum masuk Islam berdoa supaya masuk Islam, dapat hidayah. Yang sudah Islam berdoa supaya istiqomah di atas Islam. Maka ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita sudah beragama Islam, dibutuhkan. Tetap kita harus berdoa ihdinas siratal mustaqim. Satu berdoa. Di antara doa yang sering banget dibaca oleh Nabi SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah aku di atas agamamu, yaitu agama Islam.
Padahal Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga. Itu masih banyak baca doa itu dan sering. Kadang-kadang ada di antara kita seminggu gak baca doa itu. Bener? Ngasung? Nabi sering banget baca doa itu. Kok kita gak sering? Gue jenengane kebangetan. Ya. Satu, banyak berdoa. Yang kedua, ketika iman lagi nopo? Turun. Resepnya adalah jangan tinggalkan yang wajib. Napa? Jangan tinggalkan yang wajib. Kalau lagi napa? Turun. Kenapa? Karena yang wajib ini akan jadi modal untuk naik lagi. Kalau iman lagi turun, jangan tinggalkan yang wajib. Kalau iman lagi naik, tambahkan yang sunnah. Gue resepnya. Kalau iman lagi turun, jangan tinggalkan yang wajib. Yang wajib apa contohnya? Salat 5 waktu. Apa lagi? Puasa Ramadan. Apa lagi? Birrul walidain. Ya. Yang wajib-wajib jangan sampai ditinggalkan. Yang haram-haram jangan dikerjakan. Dengan seperti itu kita punya modal ibadah yang wajib, yang dengan ini insya Allah kita bisa naik lagi. Ketika iman kita lagi naik, maka setelah yang wajib tambahi yang sunnah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan. Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai ahlus sunnah? Dinilai bahwa pemahaman ahlus sunnah dianggap sok paling benar oleh orang lain. Kalau kita yakin bahwa itu benar, itu bukan sok paling benar, bukan. Yang penting kita itu gak usah menyombongkan apa? Diri. Loh, jenengan yakin gak Quran benar? Berarti sok bener ya gue. Keyakinan bahwa yang kita anut, bahwa yang kita yakini itu adalah benar, harus. Bagaimana kita termotivasi untuk melakukan sesuatu, mempertahankan sesuatu, kalau kita tidak yakin bahwa sesuatu itu adalah benar? Ya tapi kan komentar orang itu nggak usah direken. Direken siapa? Orang sedih goplek. Ya pada bahasa Jawa. Gak usah digubris. Gak usah digubris. Kecuali kalau komentar itu isinya nasihat dan nasihatnya benar. Ya harus kita gubris, kita perhatikan. Ya, begitu. Ustaz, saya mau tanya. Ada hadis yang berbunyi, wahai Rasul, kami terkadang menjumpai lintasan pikiran pada diri kami. Andai kami dijatuhkan dari langit, lebih kami sukai daripada mengungkapkan lintasan pikiran itu. Rasulullah SAW menjawab, itu bukti adanya iman. Apakah hadis tersebut ditujukan? Dan bagaimana menurut pandangan Ustaz jika bisikan tersebut isinya ucapan mencela Allah? Akan tetapi pikiran itu muncul bukan atas keinginannya. Apakah itu berdosa? Dan bagaimana cara mengobatinya sampai sembuh? Rasulullah SAW ketika mengatakan itu buktinya ada keimanan adalah bukan karena ada pikirannya. Tapi karena hatinya gelisah dengan adanya pikiran itu. Jadi kegelisahan hati dengan adanya pikiran tidak baik itu menunjukkan dia masih punya iman. Jadi bukan munculnya pikiran itu menunjukkan orang ini masih beriman, bukan.
Tapi kegelisahan hati dia, ketidaktenangan dia dengan munculnya pikiran-pikiran yang buruk itu tandanya dia masih punya iman. Alhamdulillah. Maka bagaimana yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah ketika muncul bisikan-bisikan tersebut adalah ta'awud. Apa ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya kita disuruh membaca surat An-Nas. Yang di antara ayat yang tersebut di dalamnya adalah min syarril waswasil khannas. Dari keburukan was-was bisikannya khannas. Khannas itu apa? Setan. Setan itu namanya khannas. Khannas itu artinya apa? Loh, mbok jenengan surat An-Nas mbok favorit, mbok? Masa khannas? Khannas itu artinya maju mundur. Apa? Maju mundur. Apa? Oh, saya ngomong apa tadi? Khannas. Khannas. Oh. Khannas itu artinya maju mundur. Maksudnya kepriwe? Setan kowe maju mundur. Kapan dia maju? Kalau kita enggak zikir. Kapan dia mundur? Kalau kita zikir. Maka ketika muncul bisikan tadi dan bisikan itu dari setan, kita zikir. Salah satu zikirnya ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi cara menanganinya adalah apa tadi? Ta'awud. Yang kedua, jangan dipedulikan. Jangan digubris. Jangan digubris. Was-was, bisikan-bisikan kayak tadi, godaan-godaan kayak tadi. Itu bukan hanya terkait dengan pikiran saja. Kalau tadi kan pikiran tentang Allah. Pergi. Ayan sarif. Sampai dengar apa tadi? Suara atau mencium bau. Jadi kalau kita muncul gangguan kayak tadi, jangan tinggalkan sholat. Kecuali setelah yakin bahwa betul-betul kentut. Maka hanya sekedar ada perasaan kayak ada yang bergerak. Kayak ada yang bergerak, itu adalah godaan apa? Setan. Tipsnya adalah jangan dipedulikan. Jangan dipedulikan. Kalau jenengan pedulikan, dijamin setane ketagihan. Setane ketagihan. Jenengan pernah nggak ngelihat ada orang Allahu Akbar? Terus kayak gimana? Allahu Akbar. Terus apa? Baleni maning. Pernah lihat orang gitu? Itu gara-gara was-was. Itu dialami ayah saya. Iya, aku ya tahu ngalami kok. Bien, alhamdulillah setelah itu dihindarkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah belajar lagi. Itu kalau dipedulikan diulang nganti ping 10. Nganti imamnya apa? Ruku. Bener. Sampai imamnya ruku. Maka yang seharusnya dilakukan adalah Allahu Akbar. Wis. Untuk tambahi wis. Tapi Allahu Akbar sudah. Setelah itu langsung masuk bacaan apa? Doa iftitah, terus Al-Fatihah, fokus kepada sholat. Bayangkan, sholat di belakang imam. Sholat di belakang imam. Bahkan sebelum imam datang sudah ada di situ. Kok masbuk? Kok napa? Masbuk.
Ya gara-gara tadi. Allahu Akbar, batal lagi. Allahu Akbar. Dia pikir batal, belum apa namanya? Belum khusyuk, belum pas, belum yakin takbirnya, ya, dan seterusnya. Itu adalah bisikan setan. Jadi satu ta'awudz, yang kedua apa tadi? Diabaikan. Yang kedua adalah diabaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz mau tanya di luar materi. Bagaimana jika ada orang yang bisa mengobati dengan ikhtiar pijet atau urut, tapi ketika mengobati kadang mendiagnosa pasien mengatakan ini ada apa sih gitu? Ada paku. Siapa ini? Ada pakunya di dalam tubuh atau apa sih? Jadi mijet, tapi kemudian mijet mengatakan ini mungkin ada gangguan makhluk gaib atau apa. Jadi begini ya. Mijet sendiri itu kan no problem ya. Mijet itu kan bagian dari pengobatan klasik, pengobatan tradisional. Selama pijet itu laki-laki memijat apa? Laki-laki. Perempuan memijat perempuan. Ya. Dan masih dalam batas-batas syariat itu enggak apa-apa. Ya. Pijet urut, pijet kesleo, ya, pijet capek, ya. Yang enggak boleh kan pijet apa? Plus. Nah, itu enggak boleh, haram. Ya. Yang enggak boleh juga adalah pijet yang ditambahi dengan mantra-mantra. Pijet yang ditambahi dengan apa? Mantra-mantra. Wes. Ya, pakai mantra-mantra macam-macam, manggil jin, itu enggak boleh. Yang enggak boleh juga adalah ketika si tukang pijet itu mengklaim tahu hal gaib. Mengklaim tahu hal gaib. Ya. Mengklaim tahu hal gaib itu contohnya apa? Ya contohnya mungkin akan mengatakan bahwa kamu itu, mas aja deket-deket ke sini, nak hati-hati nak, biungnya di biungnya. Hati-hati itu tadi kan sudah diumumkan jangan dekat-dekat apa? Pagar. Ya. Sampai mana tadi? Mengetahui hal gaib. Tidak boleh. Ya. Oh kamu besok bakalan dapat apa? Ya, padahal itu hal yang belum terjadi. Ya. Oh nasibmu nanti bakalan kayak gini. Itu mengklaim hal gaib. Kalau ada tukang pijet yang membumbui pijetnya dengan klaim hal gaib, maka dikhawatirkan itu adalah dukun yang menyamar menjadi tukang pijet. Ustaz, kalau misalnya tukang pijet ini mengatakan, Mas, kayaknya mungkin jenengan ini ada gangguan jin. Mungkin jenengan ada gangguan jin. Karena ketika saya bacakan ayat Quran, kok jenengan kayaknya reaksinya apa? Berlebihan. Reaksinya berlebihan. Jadi kejang-kejang, terus jadi apa? Teriak-teriak. Nah, itu bukan hal gaib. Itu bukan hal gaib. Ya, sapa lah. Nah, itu bukan hal gaib. Jadi ketika kita membacakan ayat Quran, kok orang ini ada reaksinya, maka kita katakan jenengan kayaknya. Kan kayaknya. Bukan memastikan. Maka itu tidak apa-apa. Tinggal kelanjutannya bagaimana diruqyah dengan ruqyah yang benar.
Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kata sangat kelentah kelentunipun atur. Kula nyuwun gunging pangapunten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.